Puji nama Tuhan. Pagi ini kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik, dan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Dia Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Tiada Allah yang dapat seperti Engkau Tuhan. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Kami percaya Engkau baik. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kamu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan iman sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya dengan imanmu sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bang. Sedang jemaat bangkit beri sama-sama katakan, terima kasih Yesus. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, sungguh namamu indah. Terima kasih Bapa. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu mau menyembah, ku selalu sembah. Yesus Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Dengan iman sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami Tuhan. Oh Yesus, Kau yang layak terima semua pujian,
terima kasih Yesus. Dengan iman sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus Tuhan, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan iman sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah. Sebab Kau Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Dengan segenap hatimu, ku mau memuji-Mu. Oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Dengan segenap hatimu, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Pagi ini kami mau muliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus. Kami percaya pagi ini kami disenangkan Tuhan. Kami percaya pagi ini kami memuliakan Engkau. Kami percaya pagi ini dengan sukacita kami mau bersorak bagi Engkau. Kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan. Pagi hari ini Tuhan, kami memberikan hidup kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak memuliakan Engkau. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini setiap hidup kami. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir berjalan seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini. Biar sama-sama kami memuji Tuhan. Biar sama-sama kami memuliakan Raja di atas segala raja. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu. Kami siap untuk bersorak bagi-Mu. Ini hati kami memberikan sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan, Raja di atas segala raja.
Sama-sama katakan, besarkan nama-Mu, pujilah Dia, kemuliaan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Sekali lagi sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah. Dengan iman sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Senang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri sama-sama kita memuliakan Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah. Dengan semangat sekali lagi sama-sama katakan, besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Dengan iman sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup. Haleluya. Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku dengan iman sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Terima kasih Yesus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari yang bersuka cita sama-sama bertepuk tangan. Yang bersuka cita pagi hari ini coba bertepuk tangan di atas kepala kita. Yang percaya Tuhan baik, mari berikan senyum kiri kanan, sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Karena dengan Tuhan kami percaya. Haleluya. Dengan iman sama-sama katakan, aku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, berkenan kuasa, kuasa-Mu.
katakan selamanya. Sama-sama kita mau melompat bagi Tuhan kita. Haleluya. Dengan imanmu sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya dengan iman sama-sama. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidup berkuasa. Sama-sama katakan, hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Hanya Kau mengangkut dari kemuliaan sampai ke, sekali lagi, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku hanya denganmu. Oh, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah Tuhan. Kau Tuhan baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, hari ini sukacita kami penuh bagi kami. Kami mau muliakan Engkau. Kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Ini setiap hidup kami. Ini setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Ku menari bagimu, ku menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan. Dengan imanmu sama-sama katakan, darahmu Yesus sucikan, darahmu Yesus, darahmu Yesus bebaskanku. Dengan imanmu sama-sama katakan, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sama-sama katakan, sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku menari bagimu,
namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh surah. Dengan imanmu sama-sama katakan, darahmu Yesus sucikan, darahmu Yesus, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadi darahmu Yesus Tuhan, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu. Terima kasih Yesus, terima kasih buat salibmu, darahmu Yesus. Ku dijadikan baru. Dengan imanmu sama-sama katakan, darahmu, darahmu Yesus sucikan, darahmu Yesus. Dengan sepenuh hati sama-sama katakan, oh terima kasih Yesus, aku ku dijadikan. Sama-sama katakan, darahmu, darahmu Yesus sucikan, darahmu Yesus Tuhan, darahmu bebaskanku, oh, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Oh Yesus, Yesus Tuhan, pagi ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang patut kami sembah, Engkau Allah yang patut kami tinggikan, Engkau Allah yang menerima kemuliaan Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Pagi ini kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Biar kami menyembah Engkau Tuhan dengan melepas beban hidup kami, melepas masalah kami Tuhan. Tapi kami mau fokus menyembah Engkau Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry Lord for the things I made them. It's all about you. Dengan imanmu sama-sama katakan, I'm coming back, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about
Ini semua karena Tuhan. I'm coming Lord to the things I've made. It's all about you. It's all about Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. 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 Dengan imanmu sama-sama katakan, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Dengan imanmu, it's all about you. It's all about you. Dengan segenap hatimu, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Sekali lagi, it's all about you. 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 It's all about. Sama-sama kan, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the thing I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Pagi ini semua karena Engkau, Tuhan. Kami percaya it's all about you, Jesus. Untuk itu kami memuliakan Engkau, Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih, Bapa. Ini setiap kehidupan kami, ini setiap pujian penyembahan kami, Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu, Bapa. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan berkati setiap hati kami. Tuhan berkati setiap hidup kami. Biar semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan-Mu. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami memberikan korban persembahan. Besar kecil yang kami berikan Tuhan, kami berikan untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapa, kami siap memberi, kami siap mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan persilakan untuk duduk kembali. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak.
bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Darahmu Yesus, oh, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Sekali lagi sama-sama katakan, darahmu Yesus. Pada Bapak Gembala saya persilakan. Ku dijadikan baru, dijadikan baru, ku dijadikan. Lagi katakan, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Buat Allah kita. Haleluya. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di atas. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali, selamat bulan Oktober, dan selamat diberkati menjalani bulan berkat hari ini. Haleluya. Mulai hari ini kita alami berkat Tuhan. Saya tidak berkata-kata panjang, saya ajak saudara masuk dalam berita firman Allah, pembacaan Alkitab, karena ini ada perjamuan kudus. Kita bagi waktunya perjamuan dan firman Allah. Yohanes pasal 15 ayat 7. Yohanes pasal 15 ayat 7. Oke. Begini bunyi firman Allah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat hebat buat kita semua hari ini. Haleluya. Ini ayat yang menyenangkan ini Bapak Ibu. Bahwa apa yang kita minta ada janji Tuhan, kita akan menerimanya. Tapi ini tidak bisa diterima atau ditelan mentah-mentah, bahwa apa yang kita minta pasti terima. Karena ada hukum beri dan menerima. Bahwa kita boleh minta apa saja, tapi Tuhan selalu memberi menurut kadar Tuhan. Haleluya, menurut nilai Tuhan, apa yang terbaik buat hidup kita. Jadi saya simpulkan begini, kita pasti menerima semua yang kita minta yang terbaik dari Tuhan buat hidup kita. Haleluya. Yang kita mau belajar hari ini adalah siapa yang tinggal di dalam Tuhan dan firman dalam Dia yang memungkinkan dia menerima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Jadi kita mau cari tahu. Dulu saya pernah khotbah pasal 15 ini, tapi saya mulai dari ayat 8 tentang bagaimana Bapa dipermuliakan. Ya, Bapa akan dipermuliakan, ini contohnya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Tapi kita mau lihat konteks lain tentang melihat siapa orang yang tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam dia, firman dalam dia. Lalu orang ini memungkinkan mengalami hal-hal baik, hal-hal hebat di dalam Tuhan. Saudara mau menerimanya? Beri pujian dulu buat Tuhan kita, Allah yang hebat. Ya, kita baca ayat 1. Kita mulai eksposisi sederhana hari ini, singkat. Akulah pokok anggur yang benar.
lembaga kita beri contoh, beri tema pokok anggur yang benar. Jadi ini perikop tentang menceritakan sebuah pokok anggur. Pokok anggur. Nah, akulah pokok anggur yang benar, Bapakku lah pengusahanya. Pertama yang saudara harus pahami untuk mengalami hal hebat, indah, dan terbaik buat kita begini. Saudara, pokok anggur itu adalah Tuhan. Haleluya. Pokok anggur bukan gereja, pokok anggur bukan orang Kristen. Pokok anggur adalah Tuhan. Ketika Tuhan bicara tentang pokok anggur pada waktu itu kepada murid-muridnya, dia tidak menyatakan bahwa Israel itu pokok anggur, sekalipun ada ayat-ayat yang lain yang menyatakan itu. Tapi konteks ini, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Pahami ini? Sampai di sini tahan. Sebentar kita lihat kenapa dia harus jadi pokok anggur. Kita cuma sekedar ranting. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Yang kedua dengar. Kalau Yesus adalah pokok anggur dan kita bukan pokoknya. Berarti terjawab ayat 2. Kita ini di mana posisinya? Kita ini adalah ranting. Haleluya. Gereja adalah ranting. Orang-orang percaya secara organisme kita semua ini ranting yang menempel pada pokok anggur. Perhatikan semua ranting-ranting. Di sini saya udah bilang tadi, pahami bahwa Yesus itu pokok. Kita ini harus dipahami sebagai ranting. Nah, ranting dipersoalkan di ayat 2. Ayat 2 bilang begini. Setiap ranting padaku, atau setiap ranting yang menempel kepadaku, yang tidak berbuah dipotongnya. Bagian kedua, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada dua jenis ranting yang menempel di pokoknya. Satu, ranting yang berbuah. Kedua, ranting yang tidak berbuah. Haleluya. Mulai terarah nih. Siapa orang yang kalau minta segala sesuatu Tuhan kabulkan? Konteksnya pokok anggur. Dia harus pahami Tuhan adalah pokok. Kita cuma ranting. Bagaimana kita berbuah? Kita harus mendapati hidup kita. Kita adalah ranting yang berbuah. Haleluya. Jadi ini dua ranting. Perhatikan baik. Dua ranting. Yang pertama sama-sama menempel. Hello? Sama-sama melekat. Sama-sama ada di dalam Yesus. Tetapi ada ranting yang berbuah tidak berbuah. Lihat ya, Tuhan tidak mempersoalkan daun di sini. Haleluya. Tuhan enggak mempersoalkan bentuk rantingnya. Tuhan mempersoalkan buah. Jadi dalam kekristenan yang menempel dalam Kristus, Allah di sorga mempersoalkan apa di hidup kita? Allah mempersoalkan buah dari kekristenan ini. Jadi secara kasat mata kalau orang melihat, ini ranting tidak ada bedanya. Daun sama-sama hijau, ranting mungkin sama-sama coklat. Dan bentuknya mungkin tidak ada berbedanya. Tetapi Allah melihat satu yang enggak dilihat orang. Apa itu? Buah dari kekristenannya. Siapa yang melekat? Dia harus berbuah. Kenapa harus berbuah? Karena kalau tidak berbuah, Alkitab bilang apa? Ayat 6, coba ayat 6 bilang apa? Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang. Keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dicampakkan ke dalam api. Api apa itu? Api neraka. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus jadi ranting yang berarti di dalam Tuhan. Ngeri ini ngerinya di sini. Ada banyak orang Kristen yang kelihatan sama-sama tertanam dalam Tuhan. Halo? Ada banyak. Setiap orang Kristen boleh mengaku saya menempel di pokoknya Kristus. Saya menempel. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mendapati hidupmu berbuah seperti yang Tuhan tuntut? Amin. Kenapa? Kita nggak bicara orang di luar Kristen. Kita bicara orang yang menempel di pokok anggur.
Gini argumentasinya. Kenapa kok orang melekat di dalam Tuhan, tapi kemudian dia tidak mendapat bagian kekal? Sementara dia melekat, dalam arti kata dia gereja. Dalam arti kata dia berbuat sesuatu. Mungkin orang ini berkata begini, aku tidak berbohong, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak merampok, saya enggak berzina. Saya baik-baik. Saudara dengar ya, tidak berbuat jahat tidak sama dengan berbuat baik. Halo? Kenapa? Karena dengar baik, semua ajaran agama menuntut orang jangan melanggar perintah. Tidak melanggar perintah menjadi alat ukur standar dalam semua orang yang mau dibilang beretika. Benar? Haleluya. Tidak ada agama yang mengajukan melanggar etika. Tapi dalam kekristenan dituntut satu. Engkau tidak hanya melanggar, tapi engkau harus berbuat sesuatu yang orang lain gak bisa buat. Haleluya. Jadi ini ranting mungkin dia gak pernah berbuat yang disebut membunuh, mencuri, berzina, mengingini, dan 10 hukum lainnya. Tapi Allah gak melihat ada buah dalam dia. Gini. Kalau saudara tidak merugikan orang, apakah saudara mengampuni orang yang merugikan saudara? Kalau saudara tidak menghina orang, artinya engkau tidak berbuat pelanggaran. Tidak menghina, tidak berbuat pelanggaran. Tapi saya tanya, apakah engkau mengampuni orang yang menghina saudara? Tidak menghina adalah ajaran. Tapi ketika engkau berbeda dengan orang lain, tersakiti. Karena kita ini sekalipun baik berpeluang orang hina, orang sakiti, orang singgung dan sebagainya. Amin. Nah waktu engkau berbuat kebenaran, engkau menunjukkan buah. Engkau ditonton kepada dunia nonton saudara. Dengar ya, orang tidak membunuh belum suatu sebuah kehebatan dalam Tuhan. Tapi orang yang melahirkan buah itulah yang berpengaruh di hadapan Tuhan. Saudara tahan dulu ayat ini tentang buah ini. Kita melihat persoalan di sini tentang orang-orang yang melekat dan yang tidak melekat. Siapa sebenarnya yang sedang dibicarakan di sini? Kita ke ayat 3 dulu. Kita pendek khotbah ini. Ya. Kalau mau lihat tinggal 20 menit nih. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Jadi saya sudah. Oke, ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara dengar baik, waktu Tuhan bicara ini kepada si pendengar ini dibilang Tuhan kamu memang sudah bersih. Jadi mereka ini adalah ranting-ranting yang sudah dibersihkan dan siap berbuah. Apa yang mereka minta dapat. Kita undur 2 pasal ke belakang. 15 kurang 2, 13 ayat 10. Yohanes 13 ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Di ayat awal ada pertanyaan Petrus tentang kalau aku mandi jangan hanya kakinya saja yang kemudian kalau mau dibersihkan lagi, bersihkan seluruh. Tapi Tuhan bilang begini, siapa telah mandi, ini telah mandi, ia tidak usah basuh dirinya lagi. Artinya enggak usah mandi kedua kali. Kamis kemarin saya mengajar tabernakel, sudah di kolam basuhan, itu bicara tentang baptisan, ada banyak sekali pertanyaan, Om ada yang baptis 2 kali gimana? Baptis 2 kali, kalau baptisan pertama salah, keliru bisa dibaptis ulang. Tapi kalau sudah dibaptis benar, nggak usah baptis kedua kali. Kalau kesalahan-kesalahan kemudian yang dia sudah lakukan setelah baptis, dia hanya minta ampun sama Tuhan dan Tuhan Maha Pengasih mengampuni dia. Saudara, orang yang sudah dibersihkan, disucikan, Alkitab bilang begini, dia hanya basuh kakinya. Kaki ini adalah bagian tubuh yang dekat sekali dengan tanah. Zaman itu orang berjalan bukan di jalan tol, bukan di keramik rumah saudara yang jarang kena debu. Tapi di sana keluar rumah aja langsung kena debu. Anda lihat rumah-rumah orang Yahudi pada waktu itu semua di tiap rumah dikasih tong gede. Tempayan besar. Supaya setiap orang datang ke rumah harus cuci kaki. Biar dia sudah mandi harum, pakai keli, pakai parfum yang mahal dari Prancis. Kalau dia masuk rumah cuci kaki.
Artinya yang berdebu-debu, yang kadangkala kita terkamiri hidup kita dengan persoalan debu dunia, engkau hanya datang mencuci, Tuhan ampuni kami, nggak perlu dikuduskan kembali. Tapi itu persoalan lain. Mari kita lihat bagian lain ini. Kamu sudah bersih secara keseluruhan. Ingat ayat 15 tadi bilang begini. Ayat 15 kan bilang, kamu memang sudah bersih. Nah ini persoalan bersih ini. Kita tinggalkan tentang hal-hal tadi basuh kaki, kita tinggalkan. Ayat ini, karena ia sudah bersih seluruhnya. Bagian B titik tadi. Juga kamu apa dia bilang? Sudah bersih. Ayat 3 tadi, pasal 15. Kamu sudah bersih, tapi ini belum titik. Dikatakan hanya tidak semua. Kenapa saya ulaskan sedikit di atas? Untuk membedakan begini. Tentang mandi itu persoalan tubuh dan kaki. Tapi ketika bersih di bawah ini bukan persoalan lagi tubuh, tapi persoalan orang yang mendengar. Jadi kamu sudah bersih, kamu yang mendengar sudah bersih. Hanya tidak semua. Yohanes pasal 15 bilang kamu semua sudah bersih. Haleluya. Jadi kamu itu ranting yang tertanam yang kalau kamu minta apa saja kamu akan menerimanya. Kamu sudah bersih. Tadi saya ulang-ulang di atas tentang orang yang gak tertanam itu seperti apa. Anda bingung berbuahnya seperti apa. Berbuahnya seperti begini. Mari kita lihat siapa yang gak bersih yang dimaksudkan ayat ini. Jadi juga kamu sudah bersih hanya tidak semua. Jadi tidak semua orang yang waktu itu Tuhan bilang dia tidak bersih. Dia bersih. Ada yang gak bersih. Ayat 11. Lihat ayat 11. Siapa orang yang gak bersih dimaksudkan ini? Semuanya itu kukat. Oish. Betul gak? Nah, beda. Lihat ayat 11. Jadi kamu sudah bersih tapi gak semua. Siapa yang gak bersih waktu itu? Sebab ia tahu. Catat ini. Pahami ini. Siapa yang akan menyerahkan dia? Hello. Jadi Tuhan Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Kamu semua, kamu sudah bersih tapi enggak semua. Ada yang belum bersih di antara kamu. Siapa dia? Tuhan bilang, ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu sudah bersih. Enggak semua kamu sudah bersih. Ada di antara kamu yang enggak bersih. Siapa dia? Yang akan menyerahkan dia. Yang akan menyerahkan Yesus. Yang akan menyerahkan Yesus siapa namanya? Mazmur. Siapa? Siapa yang menyerahkan Yesus? Oh haleluya. Jadi dengar gini. Waktu Tuhan ngomong tentang persoalan siapa yang mendengar dan orangnya bersih. Di sana masih ada Yudas. Dan Yudas dalam kacamata Yesus melihat. Dia pribadi yang belum bersih. Anda baca pasal 13 ini. Terakhir Yudas minggat tinggalkan kelompok ini. Jadi pasal 15 ketika Tuhan bicara tentang siapa yang tertanam. Siapa yang menempel. Itu hanya kepada murid-muridnya yang sudah bersih semuanya. Orang yang tidak bersih telah keluar. Makanya dia mempersoalkan siapa yang bersih. Tertancap, tertanam engkau minta Tuhan kasih. Mari kita lihat. Siapa yang gak bersih? Kita harus jadikan Yudas pembanding dong. Kalau kita ini bersih, jangan sama seperti Yudas. Betul? Jangan sama seperti Yudas. Yudas mengikut Tuhan, sudah menjelang Tuhan mau mati bukan? Karena Tuhan, Yudas ketika tinggalkan perjamuan itu kan sudah berdekat mati nih. Sebentar malam lagi ditangkap di Taman Eden. Taman Getsemani, ya kan? Ntar lagi besok dibawa ke penyiksaan. Ntar lagi sudah mau naik salib. Di ujung, Yudas 3,5 tahun bersama Tuhan. Yudas gak bersih. Coba. Jangan heran kalau satu waktu ketika orang Kristen menyadari. Ya Tuhan kenapa saya gak masuk surga? Karena engkau gak bersih dari awalnya. Orang-orang mana yang gak bersih? Dia hanya Kristen KTP. Kristen formalitas. Kristen karena omanya dan bapaknya itu Kristen dari dulu. Tapi dia melayani Tuhan. Ya malah dia bendahara di situ. Dikasih jabatan. Jabatan gereja gak menentukan Anda masuk surga. Halo. Yang menentukan kalau engkau tertanam di pokok itu. Dengar, Yesus adalah benih. Yang jatuh, yang mati, yang bertumbuh menjadi sebuah pokok yang besar. Haleluya. Dan dia mau kita yang percaya, yang percaya. Tak tempel di situ.
Halo? Tertempel, melekat, dan mengeluarkan buah. Jadi Yudas, dia tidak pernah mengeluarkan buah. Argumentasi alasan Yudas terlihat dari sifat-sifatnya yang gak bersih. Satu waktu Maria datang di kaki Yesus. Maria menangis di kaki Tuhan. Maria meneteskan air matanya di kaki Tuhan. Dia gak ada sapu tangan. Lalu dia menyekanya dengan rambutnya yang panjang. Dia memecahkan buli-buli pualam. Berisi minyak wangi yang Alkitab bilang yang mahal harganya. Lalu dia menuangkan di kaki Tuhan. Dia menuangkan di kaki Yesus. Lalu orang di ruangan itu bereaksi. Wow. Perbuatan apa ini? Hebat ini. Kenapa? Karena seorang gadis menyimpan wangian itu buat sebuah pernikahan pribadinya. Tapi dia tuangkan di kaki Tuhan. Wow, semua orang bereaksi. Yudas bereaksi. Yudas bereaksi. Yudas bereaksi. Anda dengar apa reaksinya? Dengar. Apa reaksinya? Karena Yudas tidak bersih, dengar reaksinya. Wey, kenapa minyak yang mahal itu dibuang begitu saja? Catat ini saudara. Kenapa minyak yang mahal dibuang begitu saja? Kenapa itu enggak dijual karena itu mahal, lalu uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Saudara lihat, sekilas kita dengar alasan Yudas. Yudas tidak salah karena di hati dia sepertinya ada orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Tapi Tuhan bilang, dengar, dia gak bersih. Dia gak bersih. Alasannya apa gini? Waktu perempuan ini memecahkan buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal di kaki Tuhan. Lalu Yudas bilang, kenapa itu gak dijual dan diberikan uangnya kepada orang miskin? Saudara, Yudas tidak punya hati dan pikiran melihat bahwa kemuliaan Tuhan jauh lebih hebat daripada memberi kepada orang miskin. Halo? Saya ulangi kalimat ini. Yudas gak sampai melihat karena dia memang kotor, karena dia memang gak bersih kata Tuhan. Dia gak sampai melihat bahwa melayani Tuhan, memberi kemuliaan kepada Tuhan jauh lebih besar dari memberi kepada orang miskin. Saya enggak mengajar saudara jangan memberi kepada orang susah, enggak. Tapi saya mengajar Anda bijak menempatkan mana yang lebih prioritas dalam kekristenan. Lihat, waktu wanita ini memecahkan buli-buli, menyiramnya di kaki Tuhan, Alkitab bilang, maka Yesus berkata, lihat perempuan ini, dia telah mempersiapkan aku menjelang hari kematianku akan tiba. Artinya apa? Pelayanan wanita ini adalah pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang melayani orang miskin tapi bukan kemuliaan Tuhan. Hei, dengar. Makanya saya bilang tadi di awal, kalau engkau hanya berkata kekristenanmu berbuat baik atau engkau tidak membunuh, tidak berzina, tidak berjudi. Hei, Tuhan bilang bukan itu yang kau tuntut, engkau enggak salah. Karena ajar agama lain pun mengajar seperti engkau jangan bersalah. Tapi yang Tuhan tuntut apa? Kalau engkau menjadi ranting, engkau harus berbuah. Yudas gak berbuah. Halo? Yudas gak berbuah. Jadi buah itu apa? Sesuatu yang kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Tadi saya contoh sederhana. Engkau boleh tidak menyakiti orang, hebat. Kalau engkau gak bisa menyakiti orang. Tapi apakah engkau mengampuni orang yang menyakiti saudara, itu persoalan. Karena waktu engkau tidak mengampuni, waktu engkau mengampuni orang yang menyakiti hidup saudara. Engkau telah menunjukkan buah-buah Tuhan, bahwa Tuhan penuh kasih dalam hidup orang itu. Hidup ini bukannya sekedar tinggal di rumah dan tidak berbuat dosa. Halo? Lihat, engkau mau alami kemuliaan Tuhan? Kita harus bersih. Lahirkan buah. Bedakan. Jadi gereja harus bedakan. Engkau mempersihkan Tuhan enggak atau tidak? Saya beritahu begini, ada banyak orang telah merendahkan kemuliaan, merendah seperti Yudas. Yudas kau dengar, hebat sekali ya dia bisa ngasih sama orang miskin. Tapi Yudas merendahkan kemuliaan yang Maria buat Tuhan. Gini, ada orang yang berargumentasi, karena aku pekerja keras, karena aku kerja
berat. Jadi saya nggak ada waktu untuk Tuhan. Bahaya. Saya lagi jaga anak soalnya Om. Jadi saya nggak ada waktu buat Tuhan. Saya nggak bilang anakmu diterlantarkan, enggak. Tapi saya memberitahu, engkau harus bijak. Menghargai kemuliaan Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Oh, aku nggak bisa kerja Om karena tugas kuliahku banyak. Karena kau harus buat PR ini, itu, dan sebagainya. Dengar baik. Kalau itu kau kerjakan, kau meremehkan kemuliaan Tuhan. Sepertinya kerja keras hebat. Sepertinya membantu fakir miskin hebat. Betul gak salah, saya ulang gak salah benar. Tapi ketika engkau merendahkan yang sesuatu engkau kerjakan lebih penting bagi kemuliaan Allah. Bahaya. Haleluya. Ayat 4. Jadi kamu sudah bersih, firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita firman. Jadi kalau mau bersih, rajin-rajin dengar firman. Haleluya. Oke, kalau mau bersih apa? Rajin dengar firman, datang ibadah. Waktu engkau datang ibadah, lo belum langsung berubah hidup saudara. Belum. Masih gitu doang. Datang firman kikis terus, firman hajar terus, firman banteng terus, firman paluh terus. Sampai hidupmu bisa berubah. Karena gini ya, sedangkan orang yang melekat hanya tidak mengeluarkan buah, dibuang dalam api neraka. Apalagi orang yang kenal Tuhan. Hidup melawan Tuhan. Hidup menyeleweng dengan Tuhan. Berat. Ayat 4. Tinggal dalam aku dalam kamu. Sama seperti ranting. Dengar baik, dengar ini. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saya bilang, biar ngana hebat. Biar kamu jago. Biar kamu pintar. Ranting gak bisa berbuah sendiri. Catat ini. Kalau engkau mau jadi kaya, menjadi kayalah bersama Tuhan. Kalau engkau mau sukses, harus sukses bersama pokok anggur. Kalau engkau mau bangun keluarga rumah tangga, bangunlah karena ada Tuhan di hidup rumah tanggamu. Bukan karena engkau hebat. Engkau gak bisa jamin rumah tanggamu bahagia karena uangmu sampai 7 turunan gak pernah habis. Karena uang gak bisa jamin satu keluarga rumah tangga yang rukun akur dan sakinah mawadah warohmah. Hello? Enggak. Yang bikin engkau bisa berbuat apa-apa. Waktu engkau menancap bersama Kristus melahirkan buah. Terus lihat pas ini. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur. Kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia. Ia berbuah apa? Ia berbuah apa? Banyak. Kalau engkau pikir di luar Tuhan engkau bisa dapat sesuatu. Saya bilang dapat. Tapi yang kau dapat berbeda kualitas dari yang kau dapat ketika engkau menjadi ranting yang menempel dalam Tuhan. Haleluya. Berbuah banyak. Iya berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan, ini dia. Sebab di luar aku, sama-sama. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tapi aku bisa berbuat. Tuhan gak memperhitungkan semua yang kau buat di luar Tuhan. Itu menjadi sebuah perbuatan apa-apa, enggak. Kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kalau engkau dalam Tuhan, sekecil apapun perbuatan saudara, diperhitungkan Tuhan. Ayat yang ke-6. Kita mau perjamuan kudus jadi kita cepat-cepat. Sudah jam 11. Ayat ke-6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, kesimpulan khotbah ini adalah begini. Kalau engkau sadar Tuhanmu itu pokok anggur, jangan pernah menempel di pokok yang lain. Halo? Karena apa? Tuhan tetapkan akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Tuhan tetapkan kita ini ranting, jangan sampai menempel di tempat yang lain. Banyak orang-orang menjadikan pohon bicara kekuatan, pohon bicara tempat harapan. Ada orang berharap kepada kekayaannya, nama besarnya, kepada orang saudaranya jenderal, kepada siapa saudara. Dengar, engkau harus menempel kepada Tuhan. Haleluya. Kalau engkau menempel kepada Tuhan, engkau sedang belajar menyelidiki hidup saudara. Apakah aku berbuah bagi Tuhan atau tidak? Atau aku cuma sekedar pajangan dalam gereja. Yang penting kelihatan secara orang Kristen. Enggak, hidupmu harus berubah. Halo, ada tanda-tanda perbuatan yang ada tanda-tanda perubahan dalam kita. Yaitu apa? Buah-buah dari perbuatan-perbuatan kita.
Amin. Tundukkan kepala kita. Mari para pelayan Tuhan. Jikalau kamu tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tundukkan kepala. Lihat, menjaga sebuah ranting bisa terus berbuah. Bisa terus berbeda dengan orang lain. Dengan ranting-ranting lain. Dia harus memberi diri dibersihkan oleh firman. Mungkin di sini ada orang yang suka ngejelek-jelekin orang. Firman datang, jangan menjelekkan orang. Engkau ditempeleng, engkau dipalu hari ini dengan firman. Firman yang mengangkat kerat itu. Kenapa? Karena firman mau engkau berubah. Firman mau engkau berbuah. Firman mau engkau berbeda dengan ranting-ranting yang lain. Lihat, firman yang membersihkan hidupmu, dia harus tinggal dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya ulang, firman yang membersihkan hidupmu, dia harus tinggal dalam hidup saudara. Karena firman yang membersihkan engkau, dia juga yang akan membuat engkau menerima apa yang kamu minta kepada Tuhan. Mari para pelayan perjamuan kudus boleh datang ke depan. Terima kasih Tuhan. Tundukkan kepala saudara, angkat hati. Katakan dengan lembut, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus pulihkanku. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus Berkati perjamuan kudus kami Tuhan. Ubah khasiat roti dan anggur ini Tuhan menjadi kuasa dalam hidup kami. Berkuasa mengubah hati kami yang keras, hati kami yang tegar, yang sukar berubah karena firman. Tapi melalui kematian Tuhan hidup kami diubah. Dan ubah hidup kami. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur dari tubuh-Mu Tuhan. Yang lemah menjadi kuat. Supaya kami terus dapat berdiri di hadapan Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan yang hebat. Berbuat sesuatu bagi Allah. Dan melahirkan buah-buah yang hebat di dalam Tuhan. Berkati kami para pelayan Tuhan. Layakan kami melayani-Mu dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Juru selamat kami berdoa. Haleluya. Citaku penuh. Ku bermasmur. Bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bermenari bagimu, bermuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Biar kami terus berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang Kristen yang terus berbuah. Karena buah adalah konsekuensi daripada mengiring Tuhan yang menempel pada pokok anggur yang benar. Haleluya.
Haleluya, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku. darahmu Yesus, Darahmu Yesus, bebaskanku. yang belum dapat boleh angkat tangannya, nanti dilayani. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku. darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, ubahkan aku. Dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, Sucikan aku. darahmu Yesus, Darahmu Yesus, bebaskanku. darahmu Yesus, ubahkan ku. Dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, ubahkan Darahmu Yesus, bebaskanku. darahmu Yesus, Ubahkan aku. ku dijadikan baru. Dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, Sucikan aku. oh, darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi, darahmu Yesus, oh, darahmu Yesus, sucikan. Haleluya, darah Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan, dijadikan baru. Oh, Darahmu Yesus, sucikan aku. darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Bapa kami dalam surga, di tangan kami ada roti bicara tubuhmu dan anggur bicara darahmu. Kami tahu kami akan menerima dengan iman, dan setiap kuasa khasiat di dalamnya akan kami nikmati, kami alami, kami rasakan di hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau sudah mati bagi hidup kami. Tidak ada juru selamat selain Yesus Kristus, Tuhan yang turun ke dunia memberi nyawanya bagi kami supaya kami semua masuk dalam kerajaan-Mu. Engkau benih yang sudah mati tertanam, Engkau bertumbuh menjadi pokok anggur di mana kami harus tertanam di dalam-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami bisa menikmati berkat Tuhan perjamuan kudus ini. Jemaat Tuhan, pegang roti dengan tangan kanan. Angkat di hadapan Tuhan dengan iman. Sebelum makan, dengar firman ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku."
Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kami menikmati kuasa dari kematian Tuhan. Kuasa yang memulihkan kami dari orang berdosa menjadi orang-orang yang diselamatkan. Siapkan cawan anggur, saudara. Kami percaya kepada darah-Mu yang menyucikan kami, Tuhan. Bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Darah Tuhan sangat-sangat berkuasa mengampuni segala kesalahan. Angkat di hadapan Tuhan sebelum minum, dengar firman ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Beri pujian buat Allah kita. Segala hormat, segala kemuliaan Engkau Allah yang layak dan patut menerima pujian pengagungan kami. Karena Engkau juru selamat. Darah-Mu Yesus sucikan kami. Darah-Mu Yesus yang mau didoakan secara pribadi, yang mengembalikan milik Tuhan mendatang ke depan. Sebelum kita akhiri ibadah kita ini, dengan iman kita akan pulang membawa berkat-berkat Tuhan yang besar. Mau datang ke depan. Darah-Mu Yesus, Ubahkan dan ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan. Terima berkat. Engkau diberkati dalam hidup. Darah-Mu Yesus, Jasmani rohanimu dipulihkan, diberkati terus, dibarui dapat. Engkau berumah tangga tidak berkekurangan dalam nama Yesus. Hebat Tuhan, anak muda yang luar biasa. Terima berkat, kuatan kuasa mengalir terus kepadamu yang memakai kau lebih heran dan dahsyat. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan besar mengatasi hidupmu. Pemakaian Allah hebat. Kau akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan kau menjadi sangat jauh dari yang kau rancang tentang hidupmu. Jadilah keluarga hebat luar biasa. Apa yang kau kerjakan membalaskan kepadamu dengan berkat berlimpah. Kau tidak pernah melihat kekurangan, tapi engkau melihat pemulihan yang dikerjakan Tuhan atas hidupmu. Engkau dan keluarga rumah tangga anak diberkati Tuhan. Anak muda diberkati Tuhan, area semua Anda. Percayalah Tuhan pegang tanganmu dan menjadikan kau jauh seperti kau rancang. Karena Allah menaruh kemuliaan Tuhan atas hidupmu. Dalam nama Yesus, anak muda yang hebat diberkati, berjalan dalam kemuliaan Tuhan, pemakaian Allah atasmu hebat dan luar biasa. Terima janji Allah ini, Tuhan akan menyertai di setiap langkah-langkah hidupmu. Berjalan dalam kemenangan, berjalan kemuliaan. Tuhan merendah Hareso menjadi orang yang hebat dan diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir atasmu. Tuhan menilai kerendahan hatimu saudara. Dengan setiap pengakuan mulutmu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran akan memulihkan engkau dan keluarga. Sama dengan anak-anakmu diberkati dalam kemuliaan ilahi yang besar, yang luar biasa. Jangan tinggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Percayakan hidupmu karena Tuhan memakai engkau dengan dahsyat luar biasa besok dan seterusnya. Dalam nama Yesus, hebat dan luar biasa Tuhan menggenggam hidupmu sampai hari-harimu menjadi hari-hari yang gak pernah engkau pikir Tuhan berikan kepadamu. Engkau jalani dengan sukacita dalam kemuliaan Bapa. Berkati engkau dan anak-anak dan setiap tanganmu dan rancanganmu. Tuhan tetapkan yang terbaik. Jadilah hebat, keluarga muda yang dipakai, keluarga muda yang akan Tuhan berkati. Engkau
akan melihat bagaimana Tuhan membuat harimu menjadi hari yang tidak seperti yang sedang engkau rancang. Engkau akan terlihat bagaimana mewah dan hebatnya Allah memakai engkau, dan menyediakan yang terbaik karena esok bagimu. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Haleluya. Darahmu Yesus, darahmu. Terima kasih buat anugerahmu yang besar. Terima kasih buat kedahsyatan penyertaan atas kami. Bebaskan. Haleluya. Darahmu Yesus, ubahkan aku, Ku dijadikan, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang memberkati kami. Kami manusia yang banyak kurang salah di depan Tuhan. Tapi melalui firman dan perjamuan kudus ini, kami diingatkan untuk kami terus menyadari hidup kami ini ada tertanam di dalam Tuhan dan terus berbuah bagi kemuliaan Allah. Tuhan tolong kami tidak mau jadi orang Kristen yang sekedar tempelan Tuhan. Tapi kami menjadi Kristen yang berarti bagi surga. Berarti bagi Allah, berarti bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat berkat yang Kau sudah beri bagi kami semua hari ini. Sebentar kami pulang, Tuhan pasti menyertai kami di perjalanan. Jaga kami semua di sepanjang minggu berjalan ini. Kumpulkan kami di hari ibadah yang akan datang untuk terus mengangkat tangan, menyembah, memuji, bertepuk tangan, mengagungkan nama-Mu. Karena tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas kepada Allah selain beribadah, mengagungkan akan Tuhan. Terpujilah Bapa kami kekal sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang sempat hadir, lawat mereka, ulurkan tanganmu jamah. Sakit sembuh, lemah jadi kuat. Yang bimbang Kau tetapkan, supaya mereka melangkah dalam kepastian datang ke rumah Tuhan. Semua yang ambil bagian melayani, diberkati oleh Tuhan. Dari pagi sampai menjelang siang ini, pelayan ibadah pertama kedua, diberkati Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan sudah beri bagi kami. Di ucapan syukur doa kami, dan akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman, terimalah berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua yang terus menempel pada pokoknya dan melahirkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan kembali, mengucap syukur kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya. Ada ibadah pemuda dan remaja jam 5 sore di tempat ini, dan ibadah tengah minggu hari Kamis jam 7:30 di tempat ini. Beri waktu yang terbaik buat mengisi bejana hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan.